prediksinya mereka bakal ngambil Milta Power. Kita bakal lihat nih, apakah Milta Power atau akankah GD punya plan-plan lain seperti Scrapping Mansion atau sekitarnya. Karena mereka mau lagi menuju ke arah Mansion dan juga Shelter nih. Ya, setuju banget. Dan juga seperti biasa di arah bagian utara kan coba langsung diambil posisinya oleh tim Secret di arah bagian server nih. Dan nampaknya sudah mulai ada beberapa tim yang menuju ke arah bagian Giorgiopo. Udah mulai terjadi penumpukan juga, tapi nampaknya baku tembak sudah mulai terjadi mana dari arah tim Stalwart Esports. Dari seorang Action udah mulai mengambil action untuk bisa men-knockdown, bahkan low juga HP dari player ter-Infinity. Dan di ter-knockdown headshot didapatkan oleh seorang Action. Tapi dari anggota Infinity lain sudah bersiap untuk melakukan backup, dan STE pun tahu bahwa ini berbahaya kalau gue maju lagi. It's okay. 1 poin eliminasi di awal-awal itu udah berharga banget. Langsung cabut, langsung mundur, langsung menuju ke arah looting mereka. STE dengan permainannya begitu rapih di awal-awal. Rapi sih, berani sih tepatnya ya. Iya, berani betul. ini dengan langsung mengejar pemain dari Infinity. So, kita bakal kali ini masuk ke dalam area. Sama memutuskan untuk back off sedikit, tapi lihat West Lane akan kedatangan 4 punggawa sekaligus dari arah tim TJB. Dan nampaknya dari Tony K masih berusaha untuk mendapatkan lagi flanknya ke arah bagian kanan, tapi Korpai dan juga MR5 langsung menabrak ke arah bagian kebun dan akan coba langsung di surprising. Lihat dari seorang Handman, Manhand ter-knockdown dan juga terjadi antara kedua tim yang berbeda. Bahkan lihat dari arah MR5 juga ter-knockdown posisinya dari arah seorang attacker. Wah, tapi attacker dengan SKS yang melakukan tapping. Kali ini menuju ke arah tim Face, tapi Vintores menemukan targetnya dari seorang Hasir. Ditumbangkan headshot ke arah lawan yang menyisakan attacker. Seorang diri bertahan kali ini. Dari Vintores dan kawan-kawan bakal maju ke arah depan, tapi dari Tanjabao tinggal menyisakan 1 member lagi. Korpai pun gak punya nyawa yang terlalu banyak, tapi Korpai jump shoot ke arah attacker dan dipulangkan ke arah lobby. Face Clan bertahan. Yang menahan di ujung jembatan ini dia. Bigetron kembali bermain di game terakhir. Kita sudah mulai terpantau melakukan rotasi juga. Tentu harapan kita semua dari BTR, dari Gary Kids bisa menemukan performa terbaik mereka di game terakhir ini. Yes, betul. Dan juga nampaknya tidak cukup aman posisi dari tim Bigetron, di mana dari seorang Liquid juga udah mulai ter-take low HP-nya. Harus sedang kontes juga dengan tim Reject, di mana dari seorang Divine akan 1v1 situation, tapi nampaknya ada backup juga dari tim Bigetron. Dan lihat Liquid tersongko dan akan ada backup, nampaknya ada jumping shot knockdown. Oh no, dual player ter-knockdown dan juga nampaknya Luxi akan coba diburu kembali oleh Divine dan ditabrakkan vehicle dari seorang Zuxi dan knockdown. Backup yang luar biasa, tapi hati-hati dari seorang Zara masih berusaha untuk mendapatkan lagi knockdown, dan Bigetron Red Alliance diratakan oleh tim Reject. Ya, strategi game kelima kali ini dari BTR belum menemukan performa terbaik mereka. Tabrakan dengan tim RC akhirnya tidak bisa dimenangkan oleh tim BTR. Tapi hashtag nice try tentunya patut kita berikan. Masih ada besok, masih ada kesempatan juga untuk lolos ke Super Weekend. Kita tentunya harus terus mendukung tim Bigetron kali ini dan juga tim Genesis Dogma Kids. Ya, betul banget. Dan lihat masih ada 14 tim dengan total 55 player masih live. Dan nampaknya dari STE, DRS, dan juga MSC, mereka masih berusaha untuk menahan Blue Zone untuk saat ini. Dan udah mulai terpantau juga rotasi yang dibangun oleh tim Infinity. Mereka udah mulai bergerak lagi, udah mulai semakin memasuki lagi ke arah bagian circle yang selanjutnya. Yap, dan sekarang dari tim Infinity, tim yang di game sebelumnya menemukan performa mereka kembali sekarang sedang terpantau melakukan rotasi, tapi hanya dengan 3 player mereka karena terpick off di awal-awal. MSC raja rotasi telat dari tim saya kali ini sudah mulai terpantau juga berdekatan dengan Blue Zone dan berjalan beriringan dengan Blue Zone. Vintores tampaknya pengen merebut tempat yang sama, merebut yang kali ini di area tengah-tengah lapangan Gatka, di mana kita bakal dari Tony K sudah melempar bom spekulasi menuju ke arah kanan, di mana dari Yu Yang sekarang sudah bergeser ke arah kiri. Tapi STE nggak terpancing untuk fight jarak dekat. Mereka sudah set up di ujung-ujung dari bukitnya, bahkan sampai ke arah jeraminya, memancing Face Clan maju ke arah mereka. Yes, betul. Dan nampaknya setup granat terlebih dahulu yang akan coba dimainkan oleh kedua tim antara tim STE dan juga West Clan. Dan nampaknya Vintores masih berusaha untuk mengokang granat, akan coba dilambungkan cukup jauh. Predict Netnya splash damage-nya masih belum bisa menyentuh posisi dari arah tim STE. Tapi dari bagian belakang hati-hati ada Taushi juga yang bisa memberikan backup fire untuk tim West Clan. Dan nampaknya Yu Yang dengan menggunakan UMP-nya masih berusaha untuk memenangkan fight-nya ke arah tim West Clan. Tapi Korpai granatnya masih melambung cukup jauh untuk bisa menjangkau player dari arah tim STE. Tapi lihat dari Face Clan, satu player masih nge-flank dari sisi jauh. Tony K bakal maju tapi terpancing dari angle shoot tim SZSTE. Dari Tony K bakal coba untuk dipulangkan ke arah lobby, dan yes, sekarang kondisi 4 lawan 3. Kita bakal dari tim STE. Sunan masih bertahan juga, masih mencari angle-angle dari tim Face Clan. Korpai tertangkap, membuat kondisi 4 lawan 2. Bahkan sekarang tinggal 4 lawan 1. Face Clan bisa survive. Gue rasa mending kabur aja daripada coba fight, karena kondisi jumlah anggotanya sudah kalah jauh.
Wow, lihat dari arah 6-8 bener kokoh banget untuk bisa menjaga area mereka dari gempuran tim West Clan. Tapi nampaknya dari arah tim Genesis Dogma juga sudah mulai terpantau dari bagian kamera. Dan di depan mereka ada tim Dead Eyes juga yang sedang memata-matai pergerakan dari arah Genesis Dogma. Last man standing dari arah West Clan dikejar nampaknya oleh player dari arah tim 6-8. Akan coba dicari hingga akan coba dilepaskan posisi dari arah MR5. Dicari di arah bagian belakang Kudang dan double touchdown juga dari arah 33Z ke bagian bawah berusaha untuk mencari last man standing dari arah tim West Clan. Yap, tapi dari Mr. Five terus bertahan kali ini, coba memancing player STE one by one maju. Tapi kalau udah berempat dia nggak bisa kemana-mana. Mr. Five terus diburu oleh tim 6-8 kali ini, tidak dibiarkan bergerak dengan bebas. Tapi setelah dia melewati bagian high ground, kayaknya masih dikejar loh sama tim STE. Tidak dibiarkan kabur dengan bebas kali ini. Wow. Mr. Five sudah menutup angle, sudah pelan-pelan merangkak mundur menjauhi tim STE. Mr. Five, berapa lama dia bisa bertahan? Dia bawa 4 eliminasi. Kalau dia bisa bertahan sampai at least top 5, itu dibawa pulang. Juga masih cari informasi di mana ada space yang kosong untuk diisi karena mereka terus muter-muter. Tapi Mr. Five terdeteksi oleh seorang Easy dan sekarang sudah diincar kembali di lain sisi. Ada juga tembakan sniper dari seorang Pika menemukan target headshot kali ini ke arah lawannya. STE dengan informasi bahwa Mr. Five cukup dekat, kan dia pengen coba untuk dipulangkan ke arah lobby, tapi STE dapetin knock, langsung nge-rush, langsung coba menumbangkan dua player dari tim BCS. Spray down dengan kali 4 dan juga M4 langsung dapetin poin ketiga bagi tim STE. Yes, 2N berhasil bisa diamankan oleh tim STE dan nampaknya berhasil bisa memukul mundur posisi. Jalan mereka menuju ke arah zona cukup jauh. STE kali bakal fight lagi tapi bukan dari tim STE tadi. Ini adalah 6-8 yang mulai terpantau fight dengan tim Secret. Secret di bagian low ground bakal ditabrak oleh tim STE dan bahkan diratakan dalam sekejap oleh 6-8. Yuyang mengantongi 3 eliminasi dari total 8 elimination yang diperoleh. Tapi masih ada waktu untuk dimainkan juga oleh tim DRS karena Blue Zone pun masih ada sedikit jarak lah dengan posisi mereka. Ya betul, dan juga nampaknya posisi dari Vorival juga sedikit ragu mengingat di ada bagian high ground mereka benar-benar dijaga posisinya oleh tim Dead Eyes. Dan lihat dari seorang Rated karena bagian bawah berusaha untuk mendapatkan knockdown, bahkan dibuka smoke juga untuk bisa membutakan vision dari arah bagian lower ground. Mengingat dari arah tim Dead Eyes masih berusaha untuk menyapu bersih, bahkan knockdown juga terlebih dahulu didapatkan posisinya oleh Dead Eyes. Yap, dari DRS bakal bertahan juga kali ini di bagian high ground, memainkan high ground vantage dengan sangat baik. Tapi sayang sekali satu pemain mereka juga knocked out kali ini. Dari Turu Love coba untuk menggunakan DP-nya dan scope ke arah Stone yang bukan dari Thailand tapi ya. Dan sekarang sudah menemukan targetnya, sudah mengenai bahkan target tapi belum bisa menumbangkannya. Dari Florival sekarang masih enak, masih dapetin ujung zona dan zona pindah ke arah yang cukup sulit dimainkan. Setuju. High ground, compound, open. Ya betul, dan juga nampaknya sekarang DE yang sedikit disulitkan posisinya untuk mereka bisa turun ke arah bagian bawah. Dan nampaknya Apple akan coba dilambungkan, granat cukup jauh dari seorang Turulov, tapi nampaknya masih belum bisa mendumbangkan posisi dari arah tim Vorival yang cukup kokoh. Dan Epi masih berusaha untuk menjaga posisinya, memberikan backstep, dan Infinity serba touchdown akan coba menyambut posisinya dari arah tim MS Chonburi. Jasper bersiap siaga menyambut kedatangan dari arah tim Infinity. Yap, dari Jasper bakal bertahan juga kali ini di balik satu broken wall. Lempar granat ke arah depan, coba menemukan targetnya, tapi tadi Nuzi bakal mundur menggunakan baginya sebagai cover menghadapi tim Nigma Galaxy. Tapi lemparan bom yang terus bertubi dilontarkan ke arah Nuzi, kiri, kanan, depan, belakang, semua ada lawan. Dari Mela pun gak bisa jadi 5, membuat Nuzi benar-benar terjepit di antara dua tim. Ya betul, dan DRS lihat satu demi satu player dipulangkan ke arah lobby dengan begitu saja oleh tim Star Wars. 7 poin berhasil mereka kantongi dan akan mungkin bertambah kembali. Dan dari Mafia Ninja, last man standingnya berusaha untuk mencari jalan ninja lebih jauh lagi untuk mereka bisa menyelamatkan posisinya dari gempuran berbagai tim yang berbeda. Dan lihat baku tembak masih terus jadi, dan Nova begitu kokohnya masih komplit dengan 4 player mereka. Dan lihat bahkan Mafia Ninja dipulangkan last man standingnya oleh seorang Order. Yes, 9 tim tersisa, 32 player masih live. Tampaknya dari Daybot juga menemukan kepala dari player tim STE, tapi Logan juga dipulangkan oleh Tao She kali ini. GD ada di bagian low ground, tepat atas mereka juga ada tim DE, tapi DE nggak masuk ke arah zona. Kalau GD punya informasi yang tepat, mereka bisa gatekeeping terhadap tim DE yang kali ini mau nggak mau harus turun. Iya betul, di kanan ada Genesis Dogma, di kiri juga ada Vorival. Ini menjadi jalan yang benar-benar sulit banget untuk tim Dead Eyes. Dan nampaknya dari arah Popsy 007 berhasil bisa menemukan headshotnya tadi ke arah tim Reject. Bahkan Reggie pun terknockdown dari arah angle yang berbeda. NGX nampaknya join the fight kali ini. Yap, tapi lihat dari GD, mereka sudah mulai melakukan DE.
lumayan sulit karena zona bergerak, bahkan dari Star menemukan seorang EP juga. Kiri kanan dilawanin semua, DE ditahan, Forifals juga ditahan, tidak dibiarkan bermain dengan bebas. Tengah-tengah zona nggak mungkin ada yang isi karena terlalu open dari berbagai angle. Star dengan M16 terus menahan pergerakan dari lawannya, tapi Nichil tampaknya terkena juga headshot dari arah tim STE. Ini GD punya PR yang berat, dia harus menghadapi belakang, kanan, dan juga kiri area mereka. Setuju, begitu banyak angle yang harus diwaspadain posisinya oleh tim Genesis Dogma, dan nampaknya lihat dari arah bagian bawah FS Chonburi juga sedikit kesulitan karena STE terus memberikan pressure-nya ke arah tim MS Chonburi, dan nampaknya Yu yang ter-knockdown, dan Bonsai masih berusaha untuk mengokang satu buah molotov akan coba dibakar posisi dari arah 33Z ke arah bagian depan, dan dilambungkan molotov yang masih belum bisa menyentuh player terakhir nampaknya dari arah tim 628. Tapi dari 628 ke knock out dua player mereka sekarang dari seorang Easy harus bertahan hidup. Pelan-pelan bergerak, step by step bertahan, tapi Yu yang pun di belakang ke arah lobby kali ini MSC terus menguasai pinggiran circle. Tapi GD setelah menguasai pinggiran circle sekarang harus berhadapan dengan seorang A-Pool juga bakal langsung nge-push ke arah mereka. Bom dilontarkan tapi tidak terpancing A-Poolnya ke arah depan. A-Pool terkena spray down dari seorang Jimmy, bahkan King menumbangkan kepala dari seorang A-Pool kali ini. GD dalam posisi yang juga tidak terlalu baik karena mereka kejepit di pinggir zona, harus menghadapi dua tim sekaligus juga. Yes, betul, dan lihat pemburu berusaha untuk ngehunt semua tim-tim yang tepat berada di depan mata mereka, dan bahkan gempuran terus-menerus harus dirasakan oleh tim Genesis Dogma. Nichil masih belum bisa survive, tapi cukup low juga HP dari seorang Nichil, bahkan Booms dipulangkan begitu saja dari arah seorang Jimmy yang memiliki kemampuan, punya area, punya vision juga, tapi posisi Nova nggak masuk ke dalam circle yang selanjutnya. Yes, Blue Zone pun sudah bergerak kali ini. Blue Zone tidak mengenal lawan, tidak mengenal kawan, semuanya dihajar olehnya, dan sekarang kita bakal dari Forifals mengambil kesempatan untuk maju ke arah open field, tapi angle-nya begitu terbuka dari sisi Nova. Akhirnya dipulangkan ke lobby di posisi ke-7, dan GD masih survive hingga top 6 pada game terakhir kita. Ya, dan lihat dari NGX yang tadi kesulitan sekarang udah mulai menguasai area bagian circle, dan begitu banyak tim-tim yang harus fight terlebih dahulu sebelum nantinya mereka bisa aman masuk dalam circle. Dan nampaknya dari ada seorang Freak, Lin pick ke arah bagian kiri berusaha untuk nge-pick angle-nya ke arah bagian terdepan, berusaha untuk menyapu bersih ataupun nge-clearin areanya dari serangan tim MS Chonburi. Tapi STE pun di belakang ke posisi 6, yang berarti GD masih survive. Top 5 lumayan. Ini dapetin total 6 poin pada game kali ini. Nice try untuk tim Genesis Dogma. Wow, dan lihat tiba-tiba tersisa 4 tim aja dengan total 14 player masih alive, dan nampaknya MS Chonburi masih harus menahan gempuran dari arah bagian depan, di mana dari bagian belakang juga action terus menjalankan aksi-aksi yang luar biasa berusaha untuk menyapu bersih area di depan matanya dia, dan nampaknya ini udah bener-bener chaos banget supaya terjadi di berbagai angle yang berbeda, Kak Ya, Flo. action pun langsung tarik mundur, mempersiapkan kendaraan untuk next step di arah zona kita yang ke-7. Zona ke-6 hampir sepenuhnya menutup, yang berarti kita bakal melihat dari seorang King gak akan terlalu lama lagi menyisi sisi belakang. Tapi King selalu waspada dengan pergerakan tim MSC. Dia menjaga sisi belakang, memastikan tim MSC tidak melakukan switching ke bagian utara dari zonanya. Tapi dengan 4 tim tersisa, zona pun sudah mengecil, yang berarti mungkin kita bakal melihat ada tim dipulangkan menuju zona kita yang ke-7 kali ini. Ya betul, dan lihat gempuran dari arah tim STD seorang Pika dengan warna mininya benar-benar begitu mendalam, menusuk ke arah pertahanan dari arah tim Nova, bahkan terbuka begitu jelas, dan knockdown juga didapatkan kembali oleh tim STE. Nova benar-benar dibuat kesulitan untuk bisa lolos dari pemburu dari tim STE. STE masih bertahan juga dengan 14 yang mereka sudah persiapkan sebelumnya, tapi terlihat dari Bonsai dengan SLR-nya begitu akurat menumbangkan seorang Rauf kali ini. Tembakan kedua pun Bonsai masih mengenai targetnya. Freak pun tertumbangkan kali ini Bonsai. SLR-nya benar-benar mengerikan sekali, tapi Bonsai knock out oleh Molly yang dilempar. Dapatkah dia di revive? Karena MSC pun kali ini harus bergerak lebih jauh lagi ke dalam arah zona. STE dapetin full zone hingga menjaga posisi mereka melawan tim NGX. Ya betul, dan bahkan lihat dari arah seorang Jasper cukup low juga, bahkan tadi last hitnya mengenai posisi dari arah tim FS Chonburi, tertumbang kembali posisinya dan menyisakan last man standing dari arah seorang Jasper akan coba diburu kembali, dan nampaknya Jimmy tidak mau tinggal diam. Last man standingnya juga tertangkap dari arah seorang Scry, dan lihat begitu jayanya posisi dari arah tim Tower. Yap, dari Pika dan kawan-kawan 10 eliminasi dikantongi, masuk top 3 kali ini. Dari tim NGX sudah melakukan reset juga, 2 player mereka sudah melakukan healing dan juga dari revive juga. Tapi Scry menggunakan kesempatan ini langsung nempelin arah bangunan showroomnya. Dari Scry sudah megang granat, sudah lempar Molly, coba menahan 2 pemain dari tim NGX sekaligus. Tapi Bonsai dan kawan-kawan kali ini sudah dipulangkan, kill feed telat,
di lain sisi kita bakal lihat satu tim lagi dipulangkan ke area lobby dan menyisakan 2 tim battle kali ini. Iya betul dong, lihat 4 melawan 3 tapi dapatnya posisi kembali berimbang di mana knockdown-nya Rauf menjadikan ini posisi 3 melawan 3 dan lihat akan coba digempur area yang cukup sempit dari arah tim Engage dan dapatkan granat masuk area bagian compound tapi nampaknya masih belum bisa melukai posisi dari arah tim Nigma Galaxy. Ya, pelemparan granat terus lontarkan tapi ternyata The Freak sudah pindah ke arah sisi belakang dari bangunannya. Dari tim STE sudah menyadari bahwa 2 pemain yang lagi ada di seberang jalan dan mereka pengen coba menguasai bangunan showroom agar membatasi pergerakan dari Lord dan juga Hamdi. Yes, dan Lord bergerak sedikit lebih ke belakang berusaha untuk memberikan backup-nya dan nampaknya Hamdi juga akan bersama dengan Lord berusaha untuk mengisi kekosongan di arah bagian belakang dan lihat Freak berusaha untuk menang seorang diri bahkan lihat granatnya berusaha untuk mengobrak-abrik pertahanan yang cukup kuat dari arah tim STE. Tapi STE kendaraan mereka terpental membuat mereka semakin terbuka lagi, angle-nya terbuka juga dari sisi seorang Lord. Lagi-lagi Lord meng-carry timnya, permainan dia secara individu luar biasa banget dengan tim NGX. Bahkan dia dari keluar zone, lakuin looting, maju lagi dan bisa melakukan healing kali ini. Setuju, Lord tahu kapan dia harus bertindak, kapan dia harus bergerak dan lihat nampaknya Hamdi berusaha untuk mendapatkan backupnya karena seorang Freak yang masih terhambat juga seorang diri menahan gempuran 3 player sekaligus dari arah tim STE dan Action masih berusaha untuk berjaga-jaga di arah bagian kanan berusaha untuk menahan flank yang akan coba dibangun oleh tim Nigma Galaxy. Yap, ini Action bisa jadi game changer sama seperti Freak bisa jadi game changer juga tergantung dengan pergerakan lawannya. Action sudah mulai merangkak ke arah depan tapi kayaknya dia pengen coba ngebait. Dia pengen coba ngebait ke arah kiri dengan asap yang dilontarkan dan coba untuk memancing tim NGX dan langsung masuk ke arah sisi showroomnya. Lord masih terjepit juga di pinggiran dari area jalanan tapi dari Action terus melontarkan granat dalam upaya menemukan di mana letak posisi dari seorang Hamdi dan juga Freak. Ya betul, nampaknya Action juga akan fokus ke arah Lord dan nampaknya Hamdi masih berusaha untuk memberikan backupnya dari arah seorang Freak yang masih tidak bergerak dan Circle sudah mulai kembali mempersempit lagi ruang gerak dari kedua tim yang masih bersusah payah untuk bisa menumbangkan satu sama lain dan Pika masih berusaha untuk menjaga angle-nya, holding dilakukan dan proning juga dilakukan agar bisa menutup informasinya ke arah tim Nigma Galaxy. Dari Pika masih coba mencari celahnya, kedua tim ini nggak ada yang knock, nggak ada yang nge-damage, sama-sama tahan-tahanan, sama-sama lemparin bom dan juga molly yang spekulasi mencari targetnya, tapi dari Lord akhirnya membuka knock ke arah lawannya. Freak pun tertumbangkan kali ini, switching terjadi, trade knock terjadi. Lord menghadapi 2 pemain dari tim STE, dapatkah dia mengubah keadaan? Lord melakukan spray down, belum menemukan targetnya. Pika half health, Scry full health. Lord terjepit di pinggiran tapi Lord menemukan satu targetnya tapi nggak bisa menumbangkan tim STE. STE berhasil mempulangkan tim NGX dan juga memenangkan winner-winner chicken dinner di game kita yang kelima dengan total Wow, 14 elimination. 14 poin elimination yang berhasil dikumpulkan oleh tim Star Wars dan itu benar-benar intens banget fight-nya antara STE dan juga NGX, Kablo. Yap, itu fight yang lagi-lagi seru meskipun berbeda dengan game sebelumnya, tapi dari Stalwart Esports, dari tim Nigma Galaxy benar-benar tahan-tahan banget di area bangunan showroom dan Lord lagi-lagi dan lagi